Shalom anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di sekolah minggu. Minggu ini ada Lauselina bersama dengan Lausewinda. kita berdua akan menemani anak-anak mengikuti sekolah minggu. Nah, ini masih dalam suasana Imlek ya Lause? Iya. Lausewinda merayakan Imlek? Merayakan Lause. Iya. Lausewinda akan mewakili semua guru sekolah minggu akan mengucapkan Kongsi Pak Cai, Wang Serui, Sangti Cufuni, Kyonghi adik-adik semua. Iya, Kyonghi bagi anak-anak yang merayakan. Nah, anak-anak yang merayakan Imlek maupun yang tidak. Lause percaya sepanjang minggu ini kita sudah banyak menerima berkat kebaikan Tuhan. Lause mau anak-anak menyadari kebaikan yang kita terima adalah kemurahan Tuhan. Lause percaya anak-anak sayang sama Tuhan karena Tuhan sudah sayang sama kita. Jadi sebagai anak Tuhan yang baik, Lause mau mengajak anak-anak untuk bersikap yang baik dan santun saat mengikuti sekolah minggu. Baik saat memuji Tuhan, sikap berdoa yang baik, maupun saat mendengarkan firman Tuhan. Dan saat mengikuti sekolah minggu, dari saat ini hingga akhir, jangan pergi-pergi, jangan ditinggal Lausenya ya sayang ya. Iya. Baik, kita akan mulai pujian kita yang pertama, kita buktikan kita adalah anak Tuhan yang baik, bersikap dan bernyanyi dengan baik. Lagu pertama, Mas Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Cure xie xiao, cure xie xiao, 使我们能同大家庭，亲爱天父，东宝相信，快乐短信的新生命。细细圣经，赞美不停，儿童爱主教会呼吸。我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami masih boleh beribadah secara online di hadapan Engkau. Kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu menjaga dan juga menyertai kami. Berkati Bapa supaya kami boleh dengan semangat memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih. Tanya juga sama Lauselina, pernah lihat sungai enggak? Oh pernah Lause, Batanghari. Iya betul adik-adik ya, kalau di Jambi ada sungai Batanghari. Nah sama seperti sungai yang terus mengalir adik-adik ya, tidak peduli hujan, tidak peduli panas, kasih Tuhan juga seperti sungai adik-adik ya, selalu ada di dalam hati kita. Ayo Lause mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti
Iya anak-anak, kasih Tuhan selalu ada bersama anak-anak. Iya. Tak peduli apapun keadaannya. Tak perlu dipinta, tak perlu dituntut. Karena Tuhan sudah pasti sayang dan menjaga anak-anak. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, burung pipit tidak menanam. Kita nyanyikan 2 kali ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Lebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Iya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya yakin dan percaya anak-anak akan bersikap baik dan santun. Tuhan bersama kita ya nak ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Shalom anak-anak semua yang Lause kasihi. Lause sangat senang sekali hari ini bisa berkenalan dengan kalian semua. Kalian sudah kenal belum dengan Lause? Nama Lause, Lause Mariana. Nanti kalau ketemu di jalan ya bisa menyapa, Lause Mariana. Jangan cuma teriak-teriak, Lause, Lause gitu ya. Tapi Lause punya nama, Lause Mariana. Nah, tapi Lause sekarang belum bisa nih mengenal kalian satu-satu karena kita dalam jarak yang jauh ya. Kita direkam dengan jarak yang jauh ya, mendengar firman Tuhan dengan jarak yang jauh. Tapi kita nggak perlu sedih ya. Bagaimanapun juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan penghiburan pada kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, langsung mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, menolong kami. Firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Lause mau cerita diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Nah ayat ini bercerita tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Tapi kita nggak usah baca sekarang ya, Lause mau ceritakan saja cerita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 ini. Nanti setelah Lause cerita, anak-anak boleh baca Alkitab ya, boleh baca sendiri di rumah.
dalam cerita firman Tuhan hari ini berbicara mengenai perempuan Sunem dengan anaknya. Di mana waktu itu ada seorang abdi Allah, ya, hamba Allah, namanya Bapak Elisa. Bapak Elisa ini mengunjungi sebuah kota. Kota ini namanya Sunem, ya, kota Sunem. Nah, ngapain Bapak Elisa pergi ke sana? Bapak Elisa ke sana untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya. Bapak Elisa melayani banyak orang-orang yang sakit, di mana orang-orang sakit bisa disembuhkan. Juga Bapak Elisa memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka semua. Sehingga mereka sungguh merasakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi akan hidup mereka. Nah, anak-anak, ketika Bapak Elisa itu pergi ke kota Sunem, itu perjalanan cukup jauh. Bapak Elisa perlu nginep. Nah, di mana Bapak Elisa nginep? Bapak Elisa itu bertemu dengan satu keluarga yang ada di sana. Keluarga itu baik sekali, memberikan tumpangan, memberikan tempat tinggal buat Bapak Elisa. Jadi ada satu keluarga di sana, ada si bapak dan ibu ini baik sekali memberikan tumpangan, memberikan tempat tinggal sehingga Bapak Elisa ini tinggal di rumahnya. Nah, pada waktu Bapak Elisa tinggal di rumahnya ini, Bapak Elisa tidak sendirian tinggalnya. Bapak Elisa waktu itu juga bawa pembantunya yang namanya Gehasi. Siapa anak-anak? Gehasi, ya. Nah, mereka berdua bersama-sama tinggal di sana dan mereka menikmati kasih penyertaan Tuhan di rumah itu. Nah, ketika Bapak Elisa ada di rumah itu, Bapak Elisa mulai berpikir, apa sih sebenarnya yang sedang digumulkan oleh keluarga ini? Bapak Elisa ingin sekali menolong keluarga ini. Sehingga Pak Elisa memanggil Gehasi. Gehasi, sini. Coba bantu saya cari tahu. Keluarga ini butuh apa sih untuk kita bisa tolong? Apa yang menjadi pergumulan mereka? Nah, si Gehasi ini berusaha mencari tahu, tanya-tanya sama bapak ibu ini, ya. Kemudian mereka menceritakan bahwa mereka sudah menikah, mereka sudah berkeluarga cukup lama, tapi mereka nggak punya anak. Masalahnya sekarang mereka sulit untuk bisa punya anak. Sesuatu yang impossible kalau bisa punya anak. Kenapa? Karena mereka sudah tua, umurnya udah lanjut. Nah, orang yang tua nggak mungkin bisa punya anak. Itulah yang mereka ceritakan. Dan akhirnya Bapak Gehasi ini memberitahu kepada Bapak Elisa. Pak Elisa, ternyata mereka sedang bergumul untuk punya anak. Oh, begitu ya, kata Pak Elisa. Kalau gitu kita akan sama-sama mendoakan, ya, supaya bapak dan ibu ini punya keturunan, bisa punya anak. Lalu si Pak Elisa ini panggil si ibu ini, Bu, sini Bu, ya. Kita akan berdoa dan yakin bahwa Allah akan menyertai bapak dan ibu. Sekarang di bulan ini ibu belum punya anak, tapi tahun depan bapak ibu akan punya anak. Ibu akan mengandung seorang anak laki-laki, ya. Wah, kaget ya si perempuan ini, si ibu ini. Ah, nggak mungkin. Saya udah tua, masa sih saya bisa punya anak? Tapi Bapak Elisa bilang, ingat, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada ibu. Percayalah. Kemudian Bapak Elisa dan Gehasi pergi, ya, meninggalkan rumah tersebut. Pergi jalan pelayanan ke tempat-tempat lain lagi, ke beberapa kota, sampai akhirnya ternyata benar setahun kemudian, ya belum setahun ya, udah kelihatan si ibu ini sudah mulai mengandung, mulai hamil, ya. Setelah itu ibu ini mulai merasakan dan bersyukur pada Tuhan. Tuhan, benar ya kalau gitu ya. Kalau Engkau akan menolong saya dan saya sungguh diberkati, ya. Akhirnya dia punya anak. Sampai tahun depan beneran pada bulan yang sama, pada tanggal yang sama, pada waktu itu seperti yang
Bapak Elisa kasih tahu dia bisa punya anak. Nah, dia punya anak, senang sekali. Tahun demi tahun berlangsung, anak ini bertumbuh di dalam keluarga yang boleh mengasihi Tuhan. Sampai anak ini besar, anak ini suka bantuin papanya. Si papanya ini kerjanya di ladang. Jadi pergilah anak ini ke ladang bantu papanya. Pergi bantuin papa tiap hari ke ladang, ya. Suatu hari ketika si anak ini pergi ke ladang, tiba-tiba dia bilang, "Papa, kepalaku sakit," ya, kepalanya sakit. Kemudian dia pingsan, ya, dia pingsan tidak sadarkan diri, dibawa pulang ke rumah gitu ya. Terus mereka kaget, ternyata bukan hanya pingsan, si anak ini meninggal. Sudah tidak ada napas lagi, ya. Sedih keluarganya, si papa mamanya sedih. Lalu apa yang terjadi lagi dengan si mamanya? Mamanya bilang, "Tuhan, saya kan gak minta anak ini, tetapi Tuhan yang kasih anak ini. Kenapa anak ini sekarang Tuhan panggil pulang?" Ya, mamanya sedih, sepertinya menyalahkan Tuhan karena dia mungkin saking bingung ya, karena tidak siap untuk menerima kenyataan untuk ditinggal oleh anak yang dia kasihi. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu ini? Nah, si ibu ini ya selaku mamanya, dia mau pergi cari Bapak Elisa. Di mana Bapak Elisa sekarang berada? Bapak Elisa sekarang lagi ada di Gunung Karmel, ya. Lalu pakai keledai, pergilah si ibu ini mencari Bapak Elisa. Ketika bertemu dengan Bapak Elisa, si ibu ini mulai menceritakan, "Pak Elisa, anak saya meninggal. Dulu Pak Elisa yang memberikan mujizat untuk saya bisa punya anak. Sekarang Bapak, saya yakin Bapak bisa memberikan kesembuhan juga pada anak saya." Lalu kemudian Pak Elisa menyuruh pembantunya lagi, Pak Gehasi, "Gehasi, sini cepat, kamu ikut dengan ibu ini pergi kembali ke kota Sunem. Bawalah tongkat ini ya untuk menyembuhkan anak itu. Taruhlah tongkatnya di atas badan, ya, di atas tubuh daripada anak itu." Nah, Gehasi mau melakukan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya, oleh mamah daripada anak ini? "Saya tidak mau Gehasi yang datang, saya mau Bapak Elisa yang datang sendiri." Tapi Bapak Elisa bilang, "Percayalah, walaupun Gehasi yang datang ke rumahmu, Gehasi pasti memberikan kesembuhan juga, karena dia sudah saya titipkan tongkat untuk bisa membawa tongkat ini dan meletakkan tongkat ini di badan anakmu dan dia pasti sembuh." "Tidak Pak Elisa harus datang," ya. Akhirnya karena si ibu ini minta supaya Pak Elisa ikut datang, Pak Elisa bilang, "Ya sudah, Gehasi pergilah dulu, nanti saya menyusul," ya, saya menyusul. Kemudian mereka pergi, sesampainya di rumah, dia meletakkan tongkat itu di badan anaknya. Kemudian tidak lama kemudian Pak Elisa juga datang, ya, menghampiri ibu ini dan juga anak yang sedang terbaring karena dia sudah tidak ada. Nah, ketika Bapak Elisa datang, Pak Elisa juga berdoa, ternyata anak ini sembuh, ya. Anak ini sembuh, anak ini bisa bangun dan bisa sehat lagi. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita melihat di sini, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin pada saat ini anak-anak dalam keadaan sedih. Sedih mungkin karena musim pandemi ini ya. Adanya pandemi, adanya COVID, di mana-mana virus, kita takut semua. Mungkin kalian sedih, tidak bisa sekolah. Kenapa? Sekolah
harus jarak jauh, ya, harus rekaman dan sebagainya, harus di Zoom, ya, harus online. Sedih, nggak bisa ketemu teman. Sekolah minggu juga gitu, sama Lause nggak bisa tatap muka langsung, sama Lause juga harus dari jarak yang jauh. Sedih, ya, karena kita kehilangan cara kita untuk bisa bertemu dengan sesama kita, ya. Tetapi kita nggak perlu sedih sebenarnya. Di balik semua ini Tuhan punya rencana. Tuhan sedang menolong kita juga, ya. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita dalam keadaan pandemi ini. Di dalam keadaan pandemi kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa ke sekolah minggu, kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita tetap bisa beribadah pada Tuhan. Satu hal kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, ya. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, coba anak-anak membuka di dalam Mazmur 145 ayat 18. Dalam Mazmur 145 ayat 18, di sana mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya, Lause bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya apa, anak-anak? Tuhan selalu ada buat kita, Tuhan dekat dengan kita, apalagi pada kita yang selalu berseru pada Tuhan dalam kesetiaan, yaitu di dalam kesedihan kita tetap setia berdoa, tetap setia meminta pimpinan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dengan ayat hafalan ini nanti dihafalkan sendiri ya di rumah ya. Nanti ada Lause yang akan bertanya mungkin ya, gimana nih ayat hafalannya, sudah dihafal apa belum? Nah, nanti hafalkan sendiri dan Lause berharap kita semua benar-benar percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas ya. Nanti ada aktivitas yang harus dikerjakan, nanti kalian kerjakan ya, yang diberikan oleh Lause-Lause kalian. Terima kasih, hari ini boleh bersama-sama dengan Lause untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau baik, Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Dalam segala perkara yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dalam keadaan kami sedih, dalam keadaan kami susah, dalam keadaan kami kecewa, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dadah, sampai jumpa lagi. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan anak-anak, Lause percaya anak-anak juga yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Saat ini mari Lause mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Ini merupakan doa kita. Ya Tuhan, setiap jam aku memerlukan-Mu. Tiap jam
Kita akan mengakhiri sekolah minggu, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa yang baik. Adik-adik semua, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah boleh memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa supaya firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami juga berdoa Bapa supaya virus corona cepat berakhir, sehingga kami boleh bersama-sama lagi datang ke rumah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini adik-adik ya. Nah, Rose mau berpesan sama adik-adik semua, jangan lupa kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa tetap mencuci tangan, kemudian pakai masker. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa adik-adik ya, supaya virus corona cepat pergi, supaya kita boleh sama-sama lagi datang ke sekolah minggu. Nah, Rose mau mengucapkan sampai jumpa. Dadah.